Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramestia. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tema, permasalahan, dan judul. Setiap karya tulis pasti terdapat tema, permasalahan, dan judul. Tema dan permasalahan berperan sebagai pembatas agar sebuah karangan tidak melenceng dari apa yang ingin dibahas oleh penulis. Sedangkan judul bisa diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan, karena dengan judul yang menarik, pembaca akan merasa tertarik dan penasaran ingin membacanya. Tema, permasalahan, dan judul memiliki perbedaan. Tema dan permasalahan harus ditentukan sebelum menulis sebuah karangan. Sedangkan judul sifatnya lebih fleksibel, bisa ditentukan sebelum atau sesudah menulis sebuah karangan. Selanjutnya adalah cara menentukan tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam menulis sebuah tulisan. Pada sebuah tulisan pastilah terdapat tema, karena ibarat rumah, tema merupakan pondasinya. Dan jika temanya menarik, maka akan menambah nilai lebih pada tulisan tersebut. Cara menentukan tema sebagai berikut. 1. Menguasai. Sebagai penulis, kita harus menguasai tema yang akan kita bahas nanti atau yang kita angkat untuk karangan kita. Yang kedua, topik hangat. Pilihan tema yang sedang banyak dibicarakan, karena topik terkini berpotensi diminati banyak orang. Yang ketiga, diferensiasi. Pilihlah tema spesifik yang merupakan turunan dari tema umum, menjadikan tema Anda lebih spesifik dibanding tema umum atau menawarkan pendekatan baru berpotensi diminati oleh banyak orang. Yang keempat, konten. Pilihlah tema yang konten pengajarannya bisa Anda buat dengan upaya, waktu, dan biaya minimal. Yang kelima, pemasaran. Pilihlah tema yang mudah untuk Anda tawarkan kepada orang lain. Cara menentukan permasalahan. Keberadaan permasalahan sangatlah penting pada sebuah karya tulis, karena permasalahan akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dibahas dalam karya tulis tersebut. Cara menentukan permasalahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah yang ada di dalam latar belakang masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses yang lainnya. Yang kedua, setelah identifikasi masalah, yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah berisikan pertanyaan. Pertanyaan itulah yang akan dicari jawabannya. Rumusan masalah sifatnya singkat, jelas, dan terarah yang dikemukakan melalui kalimat tanya. Rumusan masalah tidak boleh keluar dari topik. Rumusan masalah merupakan tulisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu kasus atau topik tertentu yang biasanya terletak di awal proposal atau laporan. Rumusan masalah terletak setelah latar belakang suatu karya tulis tersebut. Rumusan masalah ini berfungsi untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam suatu karya tulis tersebut, menjelaskan bagaimana terjadinya masalah tersebut, serta untuk menentukan solusi dari masalah tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. 2. Rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya, bukan sebuah pernyataan, tapi pertanyaan. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang keenam,
Perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan juga tegas. Setelah identifikasi masalah dan juga rumusan masalah, yang terakhir yaitu adalah batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian itu lebih bisa fokus. Untuk dilakukan memfokuskan masalah yang akan diteliti. Tujuan dilakukan batasan masalah adalah agar masalah penelitian lebih spesifik dan tidak mengambang. Batasan masalah berupa pernyataan adanya batasan masalah akan memudahkan baik peneliti dan pembaca laporan untuk memahami arah tujuan penelitian. Yang terakhir yaitu adalah cara menentukan judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri dan menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah lokasi. Judul dibagi menjadi dua, yaitu judul langsung dan judul tidak langsung. Judul langsung yaitu judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Yang kedua, judul tidak langsung. Judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tetapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Cara menentukan judul adalah sebagai berikut. 1. Asli. Sebagai penulis, kita berusaha untuk membuat judul baru atau belum pernah dipakai oleh orang lain sebelumnya. Yang kedua, relevan. Jadi, antara judul dan tema harus saling berkaitan atau berhubungan. Yang ketiga, provokatif atau mampu menarik para pembaca. Yang keempat, singkat. Yang kelima, harus berbentuk frasa. Yang keenam, awal kata harus kapital, kecuali preposisi dan juga konjungsi. Yang ketujuh, tanpa tanda baca di akhir judul karangan. Yang kedelapan, menarik perhatian. Kesembilan, logis. Dan yang terakhir, sesuai dengan isi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian punya penjelasan lebih, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.